Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovan Prenayudhistira dengan NIM belakang 007. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum titrasi argentometri. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu dapat menjelaskan proses yang berhubungan dengan pelaksanaan titrasi argentometri menggunakan metode Mohr, Fajans, dan Volhard. Juga mampu menetapkan kadar larutan perak nitrat. Juga dapat menentukan kadar klorida dalam cuplikan metode-metode Mohr, Fajans, dan Volhard. Lalu untuk dasar teorinya yaitu titrasi argentometri itu merupakan metode titrasi yang menggunakan larutan standar perak nitrat atau AgNO3 untuk menentukan kadar ion halida dalam larutan. Reaksi yang terjadi antara ion klorida Cl- dan AgNO3 membentuk endapan perak klorida yaitu AgCl yang tidak larut. Metode yang digunakan dalam titrasi argentometri itu ada tiga, yaitu yang pertama metode Mohr, yaitu menggunakan indikator kalium kromat K2CrO4 yang membentuk endapan merah perak kromat Ag2CrO4 sebagai tanda titik akhir. Lalu yang kedua metode Volhard menggunakan ion Fe3 sebagai indikator dengan pembentukan kompleks besi tiosianat berwarna merah sebagai tanda titik akhir. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan metode Fajans, yaitu menggunakan indikator absorpsi seperti fluorescein yang menunjukkan perubahan warna pada permukaan endapan. Nah, indikator itu berperan dalam menunjukkan titik akhir titrasi dengan perubahan warna yang khas yang berbeda-beda untuk setiap metode. Lalu untuk langkah-langkah praktikum dalam eksperimen ini yaitu yang pertama pembuatan larutan AgNO3 0,1 N dengan menimbang AgNO3 dan melarutkannya dalam Aqueous hingga volume 100 ml. Lalu langkah yang kedua yaitu standarisasi larutan AgNO3 dengan menyiapkan larutan standar NaCl dan menitrasi dengan AgNO3 menggunakan indikator K2CrO4. Lalu langkah yang ketiga yaitu penetapan kadar klorida dengan mengambil sampel larutan klorida, lalu menambahkan indikator dan menitrasi dengan AgNO3 hingga titik akhir tercapai. Nah, bahan-bahan yang penting dan fungsinya pada praktikum ini yaitu larutan AgNO3 yang berfungsi sebagai titran dalam reaksi pengendapan, juga larutan NaCl standar sebagai larutan pembanding dalam standarisasi, juga larutan K2CrO4 sebagai indikator dalam metode Mohr, lalu larutan fluorescein yang berfungsi sebagai indikator dalam metode Fajans, juga Fe3 amonium sulfat yang berfungsi sebagai indikator dalam metode Volhard. Nah, untuk analisis data yang diperoleh berupa volume titran AgNO3 yang digunakan. Nah, konsentrasi klorida dihitung menggunakan rumus normalitas sama dengan volume AgNO3 dikali mol AgNO3 dibagi volume sampel. Contoh perhitungan, jika 10 ml larutan sampel dititrasi dengan 15 ml AgNO3 0,1 N, yaitu N Cl- sama dengan 15 ml dikali 0,1 N dibagi 10 ml yang menghasilkan 0,15 N. Nah, hasil yang diharapkan yaitu pada metode Mohr itu perubahan warna dari kuning menjadi merah bata. Lalu yang pada metode Volhard yaitu terbentuk warna merah kompleks Fe3 tiosianat. Pada metode Fajans yaitu hasil yang diharapkan yaitu endapan berubah dari putih menjadi merah muda. Nah, tips agar titrasi akurat dalam eksperimen ini yaitu menggunakan larutan standar yang sudah dikeringkan dan diukur dengan tepat. Juga
tambahkan indikator dalam jumlah yang sesuai untuk menghindari hasil yang tidak akurat. Lalu lakukan titrasi dengan pengadukan yang baik agar reaksi berlangsung merata. Lalu untuk keselamatan kerja, gunakan sarung tangan dan kacamata pelindung, juga jas lab untuk menangani AgNO3 karena bersifat korosif. Nah, juga hindari kontak langsung dengan indikator yang dapat menyebabkan iritasi. Juga buang limbah kimia sesuai prosedur laboratorium. Untuk bagian tersulit dalam praktikum ini yaitu menentukan titik akhir yang tepat karena perubahan warna bisa samar. Lalu kesalahan yang mungkin terjadi yaitu menggunakan indikator berlebihan atau pengadukan yang tidak merata. Solusinya adalah mengikuti prosedur dengan cermat dan teliti. Lalu untuk manfaat praktikum ini di dunia kerja atau sehari-hari yaitu digunakan dalam analisis kadar klorida pada air minum, industri farmasi, dan penelitian lingkungan. Nah, mungkin cukup segitu penjelasan tentang praktikum tentang titrasi argentometri. Nah, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.